Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan selalu disehatkan ya. Amin. Nah, di kesempatan kali ini berbeda dari biasa ya, ibu tidak tampil hanya suara saja ya. Akan menjelaskan mengenai materi tentang reproduksi sel. Adapun tujuan pembelajarannya, 1. Mengetahui reproduksi pada sel. 2. Mengetahui perbedaan pembelahan langsung dan tidak langsung. 3. Mengetahui meiosis dan mitosis. Supaya lebih efektif kita mulai saja pembahasan pertama yaitu. Oke, kita bahas definisinya dulu ya. Reproduksi sel adalah proses pembelahan pada sel, perkembangbiakan pada sel. Nah, jadi cara sel reproduksi itu membelah diri. Kalau manusia kan biasanya terjadi peleburan ya antara sperma dan ovum jadi zigot. Nah, kalau sel mah membelah ya. Adapun tempatnya terjadi dalam inti sel dibantu oleh sentriol. Dan prosesnya ada yang terjadi secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, sekarang kita bahas dulu yang terjadi secara langsung atau amitosis. Terjadi pada organisme uniseluler bersel satu. Tanpa siklus sel ya dan cepat, contoh bakteri dan prozotoa. Dan inilah prosesnya. Mitosis atau mitotik ya, yaitu pembelahan tidak langsung jadi dalam prosesnya mengalami siklus sel. Terjadi dua macam, mitosis dan meiosis dan terjadi pada organisme multiseluler. Nah, sekarang kita akan bahas dulu yang termasuk mitosis. Sebelum ke mitosis kita bahas dulu ya siklus sel. Siklus sel adalah fase yang biasanya dialami oleh pembelahan pada organisme multiseluler. Di mana siklus sel terdiri dari dua tahap yaitu, bisa terlihat di gambar ya. Mitotik yaitu fase pembelahan diantaranya mitosis, meiosis. Dan yang keinterfase terdiri dari G1S dan G2, di mana G1 adalah pertumbuhan primer, S proses replikasi DNA dan G2 pertumbuhan sekunder, sehingga bisa dikatakan bahwa interfase adalah fase persiapan sebelum sel untuk membelah dan biasanya ini terjadi kurang lebih 22 jam. Kebayangkan jadi sel itu gak bisa akan cepat kembali pulih hitungan jam atau menit tapi seharian, oke. Pembelahan sel pada sel tubuh tujuan untuk pertumbuhan dan perbanyakan sel, dan induk memiliki sifat 2N, diploid dan anaknya juga sama 2N sehingga induk akan sama dengan anak terjadi pada seluruh sel tubuh dan adapun tahapannya, 1. Profase 2. Metafase 3. Anafase 4. Telofase. Supaya lebih jelas kita lihat langsung ya prosesnya.
Selanjutnya pembahasan terakhir di materi ini adalah pembelahan meiosis. Meiosis adalah pembelahan pada sel kelamin. Tujuan untuk pembentukan sel kelamin bisa sperma atau ovum, di mana sifat induknya 2N, anak N sehingga anak beda dengan induk. Adapun tahapannya yaitu 1. Meiosis 1, profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. 2. Meiosis 2, profase 2, etafase, anafase 2, telofase 2. Nah, supaya jelas kita langsung aja lihat tayangannya ya. Oke, pertemuan hari ini cukup sekian ya. Mohon maaf jika berbeda dari biasanya. Selalu semangat belajarnya, dan yakin bahwa kesuksesan hanya akan diraih dengan proses yang istiqomah. Sekian dari Ibu, selalu jaga kesehatan dan jangan lupa tugasnya ada di classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.